Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Unjuk rasa buruh menolak kebijakan program tabungan perumahan rakyat Tapera berlangsung di Jakarta. Orang tua tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu mengajukan penangguhan penahanan putranya. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di Cirebon kembali mendapat sorotan publik. Sejumlah saksi baru terus bermunculan dalam kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun yang silam. Hal ini sangat berbeda saat kasus tersebut terjadi pada 2016 silam. Lantas, akankah dengan munculnya saksi baru mampu menguak misteri kematian dua sejoli di Cirebon? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam kembali menemani istirahat malam hari Anda, tentunya dengan saya Caca Anissa dan juga Ken Ano. Ya pemirsa, di malam hari ini kami akan bertanya langsung, Ken Ano dan juga pemirsa, kepada saksi yang mengaku bahwa mengevakuasi Eki dan Vina 2016 atau 8 tahun silam pemirsa. Nanti saya akan bertanya kepada saksi yang bernama Suroto, mulai dari bagaimana kronologis kejadian dan juga kita akan mencocokkan kesaksian Pak Suroto dengan kesaksian sebelumnya, mulai dari ada kesaksian Aep, Melmel dan lainnya pemirsa. Itu yang akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kalau Ken? Ya, selain itu juga ini yang masih panas ya, dan baru saja kita ikuti bersama pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak pemirsa yang diselenggarakan dan dimulai tadi pada pukul 16 dan baru selesai dengan hasil 2-0 untuk kemenangan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu kita akan melihat bagaimana kemudian evaluasi dari hasil pertandingan yang ada dan juga melihat suasana pasca pertandingan yang berlangsung. Pemirsa, selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, Irak tekuk Timnas Indonesia di kandang pemirsa. Sore hari ini kita tentu akan melihat dan mengevaluasi bagaimana pertandingan yang sudah berlangsung dengan kemenangan Irak tentunya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu disayangkan dan kita akan membahas bersama dengan Mas Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas di sini. Mas Dede, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik walaupun sangat disayangkan ya. Betul, Mas Dede, baru saja kita harus melihat kenyataannya kita kalah dari Irak 2-0 ya. Tapi selengkapnya nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Dede. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Mas Dede bagaimana suasana saat ini di GBK pemirsa, tempat di mana diselenggarakannya pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Agam Rizky di sana. Silakan informasi dan pantauan Anda, kondisi di sana seperti apa sekarang? Ya baik, selamat malam Ken Ano dan juga pemirsa. Memang jika dapat kami kabarkan kepada Anda bahwasanya untuk saat ini para pendukung Timnas Indonesia sudah mulai meninggalkan area Stadion Gelora Bung Karno. Karena memang tadi sejak pukul 16.00 mereka telah hadir untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pertandingan klasifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Irak. Namun memang sangat disayangkan untuk saat ini Indonesia harus mengakui keunggulan atas Timnas Irak dari 2 cetakan gol yang telah diraih oleh Timnas Irak. Namun tentu saja kita masih memiliki harapan pada tanggal 11 Juni yang akan datang. Indonesia akan kembali berlaga melawan Timnas Filipina untuk memperebutkan posisi pada grup F pada klasifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan Ken Ano dan juga pemirsa bisa dapat Anda lihat di layar kaca saat ini memang sejumlah pendukung dari Timnas Indonesia sudah mulai bergegas meninggalkan area Stadion Gelora Bung Karno.
Dan tadi sempat kami bertanya kepada sejumlah pendukung ini, mereka memang tidak hanya berasal dari Jabodetabek, namun di luar pulau mereka telah hadir untuk menyaksikan bagaimana berjalannya pertandingan antara Indonesia melawan Irak pada klasifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan tidak hanya itu, Kenan dan juga pemirsa, menariknya memang mereka secara semangat dan sukarela begitu telah hadir dari luar Jabodetabek, begitu seperti contohnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lainnya. Sejak kemarin mereka sengaja ada yang telah menginap di sekitar area GBK untuk sama-sama mendukung timnas Indonesia pada klasifikasi Piala Dunia ini. Dan memang jika dapat kami sampaikan kepada Anda bahwasanya memang timnas Irak ini salah satu pemain berat begitu atas Indonesia, karena memang selama 24 tahun terakhir Indonesia masih belum dapat berlawan atau melawan timnas asal Irak ini. Namun kita tidak boleh berkecil hati tentu saja, bahwasanya memang pada tanggal 11 Juni yang akan datang Indonesia akan kembali berlaga melawan Filipina untuk memperebutkan posisi grup F Piala Dunia 2026 ini. Untuk sementara demikian, Ken. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mas Dede, langsung saja deh, walaupun ya oke kita harus menelan kekecewaan ya dalam pertandingan sore hari ini. Tapi Mas Dede melihat bagaimana menilai permainan kita pada sore tadi, Mas, melawan Irak. Terima kasih Mbak Ken, bahwa kalau kita melihat permainan di babak pertama, kita sebetulnya lebih baik daripada pemain-pemain Irak. Karena apa? Kita lihat pemain-pemain itu tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Yang kedua, organisasi pemain belakang, tengah maupun depan itu sangat baik sekali. Bahkan Indonesia punya peluang waktu itu. Cukup banyak juga peluangnya, Mas. Peluangnya justru Indonesia lebih banyak peluang di babak pertama. Ada strike, ada orang Mangun dan segala lain-lainnya. Itu punya peluang sangat sekali. Tetapi peluang-peluang itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain Indonesia. Nah, itu di babak pertama kita sebetulnya menguasai permainan. Mulai dari belakang, tengah maupun depan sangat apik permainan kita. Sangat-sangat apik. Saya juga berpikiran babak masih kedua optimis pada saat itu ya, Mas, waktu ya? itu. Seperti itu, Mbak Ken. Tapi apa kemudian yang membuat kalau di babak pertama nampaknya cukup rapi, kita patut optimis untuk menatap babak kedua. Tapi kemudian nampaknya di babak kedua cukup banyak momen yang bikin deg-degan dan gemes juga nih, Mas. Ini gimana nih, Mas Dede? Jadi gini, Mbak Ken. Di sini saya mengamati dan saya melihat bahwa pelatihnya Irak lebih cerdas. Karena apa? Dia babak kedua inisiatif menyerang ada di Irak. Seperti itu. Akhirnya pemain-pemain Indonesia tertekan di situ. Akhirnya bisa pemain kita tidak konsentrasi, tidak fokus. Akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Akhirnya ada penalti, pelanggaran. Kedua, kita lihat kiper Hernando yang harusnya bola itu sudah safe diberikan ke temannya, dia mau melewati pemainnya Irak seperti itu. Jadi memang kesalahan-kesalahan itu memang dilakukan oleh tim kita sendiri, bukan pemain-pemain Iraknya yang memang baik untuk menciptakan gol seperti itu. Tapi kalau menakar, Mas, sebenarnya kemampuan antara Irak dan juga timnas Indonesia itu seperti apa sih ketika dipertemukan dalam pertandingan ini sebenarnya? Kalau kita lihat tadi pertandingan tadi bahwa permainan Indonesia dengan Irak dan kualitas pemain-pemainnya tidak berbeda jauh, sama, kualitasnya sama. Bahkan kita pun pemain-pemain kita yang naturalisasi sangat baik kualitasnya kan seperti itu. Ditambah pemain-pemain kita ada Marcelino, ada Rizky Ridho dan Hernando, itu juga penampilannya sangat baik sebetulnya. Jadi sebetulnya antara pemain Irak dengan pemain Indonesia tidak berbeda jauh kualitasnya. Hanya memang di situ adalah peluang-peluang yang kita dapat itu tidak bisa dimaksimalkan. Artinya pelatih dari Irak cukup cerdas untuk membaca dan mengevaluasi secara cepat bagaimana permainan Indonesia di babak pertama. Betul. Jadi pelatih Irak lah lebih cerdas daripada pelatih kita, Sintayong. Karena apa? Di babak kedua Irak berubah bermainnya. Waktu di babak pertama dia pemain-pemain Irak pelatihnya menginstruksikan hanya dia delay dulu. Delay dulu, menunggu baru dia serangan balik.
Nah, babak kedua dia tidak seperti itu, justru dia inisiatif lebih menyerang. Oke. Nah, artinya yang perlu dievaluasi apa saja, Mas Dede, dari permainan yang sudah ada? Karena kan kita juga masih harus menghadapi pertandingan yang lain ya setelah ini. Ya, jadi kalau menurut saya dari hasil yang tadi pertandingan melawan Irak yang kalah 2-0, segera lupakan karena apa? Masih ada pertandingan satu lagi yang menentukan buat Indonesia untuk masuk ke fase ketiga. Nah, untuk itu pemain-pemain tetap fokus, tetap kerja keras, tetap semangat untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina. Tidak lagi melihat hasil Vietnam nanti lawan Filipina, lawan Irak. Jangan lagi melihat seperti itu. Karena apa? Apabila Vietnam 2 pertandingan itu menang, dia hanya 9 poinnya. Tapi kita kalau bisa memenangkan dengan Filipina di akhir nanti kita 10. Berarti kita sudah jadi mengamankan tiket dulu. Jadi kita sudah konsentrasi semua pemain full harus bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina di akhir. Oke, nah Mas, termasuk kalau kita bicara soal evaluasi dari permainan ataupun pertandingan hari ini, Mas Dede, ini nampaknya timnas Indonesia sering kebobolan di titik putih karena adanya pelanggaran kemudian di titik belakang. Nah, apa yang menyebabkan hal ini kemudian sering terjadi, Mas Dede? Nah, ini bisa terjadi seperti itu karena kita tahu kompetisi kita wasit-wasitnya kurang tegas mengambil keputusan di saat pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, kalau event seperti sekarang internasional, wasit-wasitnya lebih tegas dan lebih memang kalau pelanggaran yang harus dihukum penalti ya penalti, tidak seperti itu. Makanya pemain-pemain kita harus hati-hati dan terbiasa di kompetisinya. Wasit-wasit itu harus tegas memberikan keputusannya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang bahwa Jody Arman melakukan seperti itu kan kita tahu sendiri, pelanggaran seperti itu langsung kartu merah. Nah, artinya tapi Mas Dede dari pertandingan yang sudah berlangsung 2-0 ya, ini cukup kecewa juga dengan poin yang ada. Apa kemudian hal-hal yang perlu menjadi catatan Sintayong kalau ini head to head antar pelatih juga nih, gimana kemudian nanti harus menyusun strategi menentukan line up dari timnas Indonesia yang kemudian akan bertanding lagi di pertandingan berikutnya? Ya, paling tidak Sintayong harus bisa membaca untuk pertandingan terakhir itu pemain-pemain mana yang cocok untuk diturunkan saat melawan Filipina. Kan seperti itu ya. Paling tidak pemain-pemain yang punya berkarakter untuk bisa menyerang maupun bertahan yang baik. Kan seperti itu. Nah, kalau tidak, kalau kita hanya pemain-pemain yang diturunkan biasa-biasa saja dan tidak punya kerja keras, kita juga lawan Filipina nanti akan sulit. Karena jangan salah, kita lawan Filipina di Filipina kan 1-1. Nah, itu pun kita jangan menganggap remeh pemain-pemain Filipina seperti itu. Jadi memang di akhir pertandingan semua pemain harus kerja keras dan all out di situ. Baik. Jadi kita lupakan sudah kekecewaan kita hari ini. Tentu menjadi semangat lagi untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam melawan Filipina nanti ya. Mas Dede Sulaiman, terima kasih sekali lagi untuk penjelasan dan waktunya. Sudah mengevaluasi bersama ya apa yang kita saksikan pada sore hari ini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Prabowo tiba di istana sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Biasanya Menteri Pertahanan yang masuk istana melalui pintu VIP. Namun kali ini Prabowo Subianto masuk istana melalui pintu pilar seperti menteri lainnya dan langsung menyapa awak media sebelum bergegas menemui Presiden Joko Widodo. Kepada media, Prabowo menyatakan ia diajak makan siang bersama Presiden Joko Widodo sembari memberikan sejumlah laporan perjalanan dirinya usai menghadiri Shangri-La Dialogue 2024 bersama sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi pertahanan negara di dunia. Dalam beberapa hal masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Gibran menyampaikan terima kasih kepada para relawan yang dikomandani oleh Khofifah dalam Pilpres lalu. Gibran juga menyampaikan akan all out mendukung Khofifah Emil di Pilgub Jawa Timur. Apakah ini sebagai bentuk balas budi politik atas kemenangan telak Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Ya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini yang berkaitan dengan Tapera, pemirsa, di mana unjuk rasa buruh menolak kebijakan program tabungan perumahan rakyat Tapera berlangsung di Jakarta. Aksi unjuk rasa buruh dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Massa buruh berkumpul di depan patung kuda Arjuna Wiwaha di kawasan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain menolak peraturan pemerintah tentang Tapera, unjuk rasa buruh juga menolak uang kuliah tunggal yang mahal, kris BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan menuntut penghapusan outsourcing, tolak upah murah. Kita beralih ke informasi lainnya. Ibu Peggy Setiawan Kartini mendatangi Polda Jawa Barat bersama puluhan pengacara. Orang tua tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu mengajukan penangguhan penahanan putranya. Mereka berbondong-bondong untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Salinan BAP rencananya akan digunakan sebagai dasar permohonan perlindungan kepada Presiden, Kapolri, Menko Polhukam, Kejaksaan Agung RI, Kompolnas, dan Komisi 3 DPR RI. Kedatangan Kartini bersama puluhan pengacara Peggy ke Polda Jawa Barat juga untuk menyerahkan surat penangguhan penahanan. Menurut mereka, Peggy tak perlu ditahan karena selama ini tidak mempersulit penyidikan polisi. Kuasa hukum juga meyakini kliennya tidak bersalah. Kita beralih lagi ke informasi lainnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Gibran menyampaikan terima kasih kepada para relawan yang dikomandani oleh Khofifah dalam Pilpres lalu. Gibran juga menyampaikan akan mendukung Khofifah Emil di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kedatangan Gibran bersama Emil Dardak disambut langsung oleh Khofifah dan tim kampanye daerah Prabowo Gibran serta relawan pemenangan di Jawa Timur. Gibran hadir dalam rangka silaturahmi serta menyampaikan rasa terima kasih kepada relawan dan para tokoh yang telah optimal memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sebagai timbal balik dan balas budi atas kemenangan di Pilpres lalu, Gibran menyatakan akan all out memenangkan Khofifah Emil yang kembali maju di Pilgub Jawa Timur. Usai berkunjung di kediaman Khofifah, Gibran lantas menuju ke Sekolah Dasar Margorejo 6 Surabaya sembari membagikan susu dan buku gratis ke ratusan siswa. Kita kembali lagi ke informasi mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki, pemirsa. Sutradara dan produser film Vina sebelum 7 hari memenuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan pertama setelah menerima surat pemanggilan tanggal 3 Juni 2024. Keduanya tiba di Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Anggi Umbara dan Deraj Kalwani langsung masuk ke kantor Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Baik sutradara maupun produser film sebelum 7 hari, Vina menegaskan belum mengetahui apa materi dalam pemeriksaan pada hari ini.
Film Vina sebelum 7 hari mengangkat tentang kisah nyata tewasnya pasangan kekasih Vina dan Eki yang dibunuh oleh sekelompok geng motor. Saya dipanggil ke sini. Ya, usai jeda pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir untuk Anda dengan topik perbincangan yang sayang sekali untuk dilewatkan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken, nanti sesaat lagi saya akan berbincang dengan saksi yang mengevakuasi Vina dan Eki 8 tahun lalu, yakni Bapak Suroto. Usai jeda berikut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di Cirebon kembali mendapat sorotan publik. Sejumlah saksi baru terus bermunculan dalam kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun yang silam. Salah satunya adalah Suroto. Suroto, warga Kecomberan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, tiba-tiba muncul usai kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam kembali mencuat. Ia tak lain adalah saksi mata yang ikut menolong dan mengevakuasi Vina dan Eki pada malam itu. Waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukiran apa, kecelakaan, ya, kecelakaan. Ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah. Ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya. Saya copot, wah ini udah bener udah meninggal. Saya langsung fokus, berdarah, banyak, darah itu banyak dan ngalir ke dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya Pak. Dari 2 korban. Dari 2 korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. No. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Suroto, yang juga menjadi saksi dalam persidangan 8 terpidana, sempat menyaksikan jika kedua korban kecelakaan lantaran luka yang tak wajar hingga kondisi sepeda motor yang utuh dan tidak ada bekas kecelakaan di flyover. Semenjak kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat, sejumlah saksi mulai bermunculan. Hal ini sangat berbeda saat kasus tersebut terjadi pada 2016 silam. Lantas, akankah dengan munculnya saksi baru mampu menguak misteri kematian dua sejoli di Cirebon? Lalu, seberapa pentingnya informasi atau keterangan para saksi yang kini mulai bermunculan? Tim TV One mengabarkan. Saksi-saksi terus bermunculan, tapi alih-alih membuat kasus ini terang benderang, seakan-akan publik bingung karena beberapa keterangan saksi yang muncul saat ini saling bertentangan pemirsa. Yang terbaru, Bapak Suroto merupakan saksi yang mengaku mengevakuasi jasad Eki dan juga Vina di malam hari 8 tahun lalu pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One ini sudah hadir jumlah narasumber saya. Mulai dari Mayor TNI Purnawirawan Bapak Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum Peggy. Selamat malam Pak Marwan. Malam, dan juga sudah ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim kita di sini. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Saya juga tersambung dengan Pak Suroto yang merupakan saksi yang mengaku mengevakuasi Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pak Suroto, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Suroto, boleh diceritakan secara detail tanggal berapa Bapak menemukan jasad Eki dan juga Vina
jam berapa dan kondisi malam hari itu seperti apa? Karena publik bingung apakah memang kondisi hujan deras, ada yang mengatakan tidak. Ini seperti apa, Pak? Waktu itu menunjukkan pukul 10. Saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayahnya masing-masing, khususnya saya di wilayah Talun. Beoper itu jalan tol itu wilayah desa kami, desa Kecomberan. Dan saya sampai di jembatan itu, di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ, Ibu. Dan saya sampai situ saya menanyakan, ini kenapa Pak? Ini kenapa Pak? Gitu, kecelakaan Pak. Nah, di situ tergeletak 2 itu tidak ada orang menolong Bu. Dan saya, karena itu lokasi di wilayah saya menolong kedua korban itu Bu. Yang pertama saya tolong itu si laki-laki itu Ibu. Waktu itu saya nggak tahu namanya siapa, cuman saya pertama nolong yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu tergeletak berdekatan dengan trotoar pembatas jalan Ibu. Pembatas jalan itu antara desa Kepompongan dan desa Kecomberan. Dan yang kedua korban perempuan itu tidak jauh dari korban yang laki, kurang lebih 5 meter, itu yang masih hidup dan minta tolong karena saya nolong pertama yang laki itu sudah tidak menjawab. Aku pikir dia udah meninggal, saya fokus yang masih hidup yang perempuan itu Ibu. Baik, Pak, pada saat itu Bapak hanya melihat jasad Eki dan juga Vina begitu ya. Adakah rombongan kerumunan dalam artian geng motor di sana waktu Bapak menemukan? Oh tidak ada Bu. Waktu itu tuh saya nyampe situ tuh pas sudah keliling juga, aku waktu itu jalan keliling juga pakai mantel karena hujan tapi nggak begitu deras. Kira nyampe situ saya nolong perempuan itu dan minta tolong itu kondisi juga hujan deras Ibu. Memang kondisi kedua korban pada saat itu memang terpisah cukup jauh begitu ya Pak ya, antara motor, Vina dan Eki, seperti itu? Betul. Kurang lebih dari korban laki dan perempuan 6 meter, dari korban perempuan ke motor kurang lebih 5 meter, 6 meter Ibu. Pak, pada saat itu ada polisi tidak yang juga membantu evakuasi? Karena ini kan ada korban begitu ya? Betul. Waktu itu saya langsung nelpon dan Polsek Talun, nggak lama 2 menit 3 menit datang anggota kepolisian Ibu. Pak, saya itu juga atau publik juga tahu bahwa ada kesaksian yang berbeda juga bahwa Mel dikatakan orang yang pertama juga membantu proses evakuasi. Bapak menemukan bertemu tidak Pak di TKP pada saat itu? Tidak ada. Ngangkat korban laki bertiga aja. Siapa ngangkat aja? Korban perempuan bertiga aja. Oke, berarti yang mengangkat korban hanya 3 orang, siapa saja Pak? Boleh dijabarkan? Saya dengan anggota kepolisian 2 orang, dengan saya sendiri Bu. Berarti 2 orang anggota polisi dan Bapak, dan tidak ada orang lain? Tidak ada. Bapak kenal dengan aparat kepolisian pada saat itu? Kenal Bu. Kenal ya, karena Bapak yang memanggil begitu ya? Iya. Pada Dan saat itu dia berarti yang piketnya sedang piket. Ingat namanya tidak Pak? Iya. Nama siapa Ibu? Nama aparat yang Bapak ajak untuk mengevakuasi korban. Ingat. Siapa Pak? Yang satu Bapak Suja, yang satu Bapak Haji Suparti kalau tidak salah Ibu. Oke. Tapi udah pensiun Ibu. Oke. Lantas menggunakan apa dibawa ke rumah sakit? Mobil patroli polisi Ibu. Mobil patroli polisi. Berarti
jasad Eki dan juga Vina dibawa. Pada saat itu Eki sudah tidak bernafas? Tidak bernapas, yang masih hidup yang perempuan, Ibu. Oke, tahu dari mana Pak? Bapak sempat ajak ngobrol atau masih minta tolong Vina pada saat itu? Selalu dia minta tolong, dan tolong, Bu. Oke. Aku bilang, sabar deh, sabar, bentar lagi mobil datang, ya, sabar ya. Gitu, Bu, jawaban saya. Oke. Pada saat itu kondisi mereka itu seperti apa, Pak? Penuh luka kah? Mukanya udah kena, aduh, kayak orang kena benda apa gitu, Bu. Mukanya udah, aduh, ngeri, Bu, kelihatannya. Laki dan perempuan sama, Ibu. Baik. Nah, Pak, kondisinya pada saat itu hujan deras atau bagaimana, Pak? Hujan, Bu, hujan deras, karena darah itu mengalir ngikutin air yang jalan di atas aspal, Ibu. Oke. Berarti kalau menurut Bapak pada saat itu, Pak, Bapak berpikirnya ini merupakan korban kecelakaan atau tidak? Mengingat Bapak ini kan sering patroli ya, sering melihat korban-korban, begal dan lain-lain, kecelakaan dan lain-lain. Menurut Bapak pada saat itu? Ya, waktu itu saya juga tahunya itu kecelakaan, Ibu. Kecelakaan laka lantas. Oke. Pak, tidak tahu kalau itu pembunuhan. Bapak menyimak tidak proses prarekonstruksi yang terjadi beberapa waktu lalu? Tempatnya mirip tidak dengan tempat Bapak menemukan 8 tahun lalu 2 korban? Beda, Ibu. Beda. Baik, saya sudah nangkap. Ditahan dulu Pak Suroto. Ini yang saya tanyakan kepada Pak Susno. Pak, kesaksian ini seakan-akan Pak Susno berbeda dengan prarekonstruksi yang dilakukan oleh aparat. Ini bagus sekali ya. Kesaksian yang berbeda-beda ini bagus. Kalau penyidik dalam hal menyidik perkara, inilah yang akan membuat terang perkara. Mengapa? Kalau kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan. Kenapa? Karena didukung oleh 2 anggota Polri. Dan didukung lagi nanti dengan petugas perawat atau bidan atau apa yang ada di rumah sakit. Jadi dia cukup kuat. Kalau kesaksian siapa Aep, Mel itu tidak kuat. Dan dengan kesaksian Pak Suroto ini, kalau benar ya, sekali lagi, kalau benar, kalau tidak berbohong, dan saya yakin dia tidak berbohong, maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat. Termasuk yang sudah disidangkan, termasuk yang sudah mendapat vonis. Berarti hakim, jaksa, dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Berbeda dengan apa yang dijelaskan ini. Termasuk nantinya membawa Peggy ke depan persidangan. Kalau Peggy bisa diterima di persidangan, bisa dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Suroto, termasuk prarekonstruksinya, tempatnya berbeda, jalan ceritanya berbeda, yaitu menyidangkan perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita berharap ya, keterangan daripada Suroto ini benar, makanya Polri harus memeriksa 2 anggota lalu lintas yang datang ke situ, termasuk memeriksa saudara Suroto, termasuk memeriksa petugas rumah sakit, sehingga perkara ini bisa dibawa ke alur yang sebenarnya. Dengan demikian, maka akan selamatlah orang-orang yang sudah dihukum seumur hidup, dan juga akan jelaslah posisi Peggy yang sekarang sudah jadi tersangka. Itu keberhasilan mengeluarkan orang dari tersangka menjadi bebas karena tidak cukup bukti, itu keberhasilan loh. Jangan dikira itu polisi tidak berhasil, karena menyidik itu membuat terang suatu perkara, membuat terang apakah dia ini bersalah untuk dilanjutkan, membuat terang apa dia tidak bersalah untuk dihentikan penyidiknya. Jadi tinggal nanti sikap daripada penyidik, dan saya yakin bahwa penyidik sudah profesional, dia sudah menemukan ketidakbersalahan. Nah, inilah yang kita mohon digunakan oleh advokat bukti ini untuk apa? Untuk yang sudah dihukum seumur hidup, bahan PK,
untuk yang belum seumur hidup ini bahan juga untuk Anda mengajukan apa namanya gugatan pra peradilan. Oke, baik. Tapi catatan Mbak ya, catatan seandainya benar ya. Oke. Pak Marwan, kesaksian dari Pak Suroto ini kembali muncul setelah klien Anda ditangkap. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa menjadi saksi yang semakin memberatkan klien Anda? Ataukah justru sebaliknya meringankan? Karena sebelumnya kesaksian yang kita dengar Mel-Mel dan juga Ayep. Dijawab sesaat lagi. Usai jeda berikut. Pak Marwan, kesaksian Pak Suroto ini keluar setelah sebelumnya kita dengar kesaksian dari Mel-Mel dan juga Ayep. Bagaimana ini? Apakah akan meringankan klien Anda atau memberatkan? Sebelum saya jawab Mbak ya, saya minta mohon izin Bapak Kapolri. Saya minta kepada Bapak Kapolri agar memerintahkan Kapolda Jawa Barat menangguhkan klien kami. Saya paling bertanggung jawab. Saya tidak akan lari. Saya bertanggung jawab terhadap klien saya untuk di penangguhan penahanan. Terima kasih. Baik, saya jawab Mbak ya. Kalau untuk mengenai meringankan Mbak ya, sangat meringankan. Boleh saya ceritakan Mbak ya, perkara ini biar masyarakat tahu loh. Ya, boleh, sebenarnya ya, perkara ini Mbak sebenarnya tanggal 27 jam 19.30 menurut dari putusan pengadilan ya, kelompok ini minuman keras di depan SMP 11. Setelah itu sekitar jam 20 si Andi mengatakan, bercerita kepada mereka lagi minum ini, kalau mereka punya masalah ke grup geng motor Ektesi. Nah saat itulah mereka ini mau mencari geng motor Ektesi. Nah sekitar jam berapa itu, jam 21 atau jam berapa, saya lupa, tapi tidak jauh dari jam itu, si Eki lewat menggunakan jaket Ektesi. Dikejarlah sama kelompok ini. Terjadi sehingga menurut dari putusan dari pengadilan terjadi pengeroyokan di lahan yang kosong. Ini menurut putusan. Ya. Menjadi aneh bagi saya, ini aneh bagi saya. Si Andi yang tadi, ini kan pasal 340, pembunuhan berencana. Motivasinya adalah karena Andi tadi sakit hati kepada grup Ektesi. Nah sementara sekarang ini Andi ini menurut pihak kepolisian dikatakan adalah fiktif, dianulir. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif, tetapi menahan orang 8 orang lebih, bahkan klien saya akan ditahan juga, akan dipenjarakan juga, menjadi tahanan seumur hidup. Ini sangat berbahaya sekali, menurut saya sangat berbahaya sekali penegakan hukum seperti ini. Makanya saya minta kepada Kapolri, tolong ya, sebab masyarakat ini di kalangan bawah, beberapa kali saya meminum kopi atau saya makan di warteg, mereka terus mengeluh sama saya, Bang tolong perjuangkan Peggy, jangan sampai nanti terjadi Bang, seperti ini lagi. Ada kasus yang ini kami dikorbankan, kami orang yang tidak punya. Gitu. Sebentar Pak Marwan, maksudnya Bapak mengatakan bahwa ini kecelakaan bukan penganiayaan juga pengeroyokan, begitu? Nah disinilah keprofesionalan polisi yang salah. Dari awal kejadian perkara seharusnya itu diotopsi. Oke. Nah ini saya sampaikan sedikit lagi Mbak, ini maksud saya dari awal dari penanganan awalnya sudah tidak benar, mengorbankan beberapa orang, termasuk klien saya akan dikorbankan juga. Tapi Pak Suroto mengatakan memang ketika ditemukan Vina dan juga Eki ini banyak bekas luka, itu juga menegaskan bahwa ini bukan kecelakaan. Oke, tapi hasil otopsinya mana, apanya, bagaimana, kan itu biasa. Kita sekarang ilmiah, bukan hanya katanya-katanya. Dan itu juga Mbak ya. Yang kedua, apakah sangkut hubungannya sama klien saya? Klien saya sekarang diambil ijazah, KTP, motor, apa hubungan sama perkara ini? Kalau di pemalsuan ijazah, ya boleh, biarkan ini. Ya. Itu Mbak. Oke, sekarang saya sebelum ke keluarganya Vina atau kuasa hukum dari keluarga Vina, saya ingin kembali kepada Pak Suroto. Tadi sempat belum saya dalami Pak Suroto bahwa prarekonstruksi yang beredar, Bapak pasti juga sudah melihat ternyata berbeda dengan keterangan dari Bapak. Maksudnya apa Pak? Lokasinya antara pinggir trotoar atau juga tengah trotoar, boleh dijelaskan? Iya Bu, yang saya temukan sama yang dibuat untuk apa? Film itu jauh sekali, Bu. Prarekonstruksi. Oke. Kalau prarekonstruksi yang digelar oleh kepolisian itu kan tempatnya berbeda dengan Bapak jelaskan.
Iya. Itu juga salah, Ibu. Salah di mana, Pak? Salah titiknya ya, Pak ya? Bukan di pinggir trotoar tapi di tengah. Titiknya. Bukan, yang di pinggir trotoar itu korban laki, Ibu. Oke. Kalau yang korban perempuan? 2 meter dari trotoar, Ibu. Jaraknya dari korban laki sama perempuan itu kurang lebih jaraknya 5 meter ya. Cuman dari trotoar ke jalan itu kurang lebih 2 meter, Ibu, perempuan. Nah, motor sama korban perempuan itu kurang lebih 6 meter, Bu. Nah, Pak, lantas ini kan juga sempat beredar, Pak, foto yang disinyalir ini foto jasad Eki dan juga Vina pada saat kejadian. Di Facebook ini beredar cukup banyak ya. Kondisinya pada saat itu tidak hujan gitu loh, sepertinya kering-kering saja. Nah, itu benar foto Vina dan Eki? Salah, Bu. Salah, posisi hujan, Bu. Bapak pastikan itu ya? Ya, sumpah demi Allah, posisi itu hujan. Bisa ditanyakan dengan anggota kepolisian, Bu. Oke. Saya tidak mengada-ngada, itu hujan deras. Keterangan ini Bapak sampaikan di pengadilan 8 tahun lalu tidak, Pak? Sama persis Bapak sampaikan? Betul sama, Ibu. Baik, ini sekarang saya akan tanyakan kepada kuasa hukum keluarga dari Vina yang saat ini juga telah tersambung. Ditahan dulu ya Pak Suroto ya. Sekarang saya akan berbincang dengan kuasa hukum yakni Mas Raden Reza. Malam Mas Raden Reza. Malam Mbak Caca. Iya, Mas Raden Reza, ini kan saksi-saksi mulai bermunculan, yang terbaru Pak Suroto. Tapi ternyata banyak hal yang dibantah. Pastinya keluarga ingin kasus ini terang benderang. Tapi kalau seperti ini kan bagaimana mungkin? Salah satunya prarekonstruksi, ini seperti apa? Ya, bagi kami yang mewakili keluarga almarhum, bermunculannya banyak saksi berarti akan menambah titik terang gitu kan. Tapi memang saksi itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ada saksi bermunculan lagi, ya itu kan berarti menambah info baru untuk pihak kepolisian gitu, Mbak. Jadi kita sangat berterima kasih, tapi memang kesaksian itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bukan malah nanti mengaburkan, malah merubah lagi segala macam gitu, Mbak. Baik. Kesaksian dari Pak Suroto ini ternyata juga tidak menguatkan bahwa melihat klien dari Pak Marwan Peggy di TKP pada saat itu. Nah, itu bagaimana? Mas Raden Reza boleh dijawab. Oh, iya. Jadi kalau tidak masalah itu sih kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian, Mbak. Yang penting kita itu menuntut keadilan. Kenapa 3 terduga DPO itu, yang 2 dihilangkan. Dan juga kalau misalkan semua merasa salah tangkap atau apapun alasannya, akhirnya kan nanti siapa yang akan bertanggung jawab dengan kematian klien kami gitu kan. Jadi nggak bisa di semua. Silahkan lakukan upaya hukum gitu kan. Jangan sedikit-sedikit, kan itu masih banyak upaya hukum yang bisa dilakukan gitu kan. Kalau semua bilang salah tangkap, ini itu segala macam, ya silahkan dibuktikan, lakukan upaya hukum gitu kan. Baik. Jadi jangan semuanya malah bersatu untuk bilang salah tangkap, apa segala macam gitu. Ditahan dulu Mas Reza, kembali saya ingin ke Pak Suroto. Pak Suroto, kita lanjutkan ya. Usai Bapak mengevakuasi kedua korban, sampai di rumah sakit, apa yang terjadi Pak? Siapa yang mengontak keluarga korban baik Vina dan juga Eki? Nggak tahu, Bu. Waktu itu habis nganter sampai ke rumah sakit, saya langsung pulang, Bu. Udah ditanganin di IGD, saya nggak ikut masuk, Bu, waktu itu. Karena baju saya basah, banyak darah. Saya langsung pulang, Bu. Oke. Pada saat itu Bapak ingat bahwa Eki itu pakai jaket XTC ya, terpakai begitu? Oke. Yang menutupi tubuh Vina pada saat itu jaket apa, Pak? Sama, jaket XTC sama, Bu. Vina pun memakai jaket XTC? Iya. Oke, nah berarti Bapak tidak nggak make. Vinanya nggak make, cuma buat nutupin punya bagian tubuh ya. Buat nutupin di bagian. Sebentar, betul. Berarti ada 2 jaket XTC di TKP? Betul. Oke, dan jaketnya terlepas begitu ya Pak ya? Betul.
Oke, nah Pak, kalau begitu Bapak sampai ke rumah sakit dan tidak menghubungi pihak keluarga, Bapak tahu tidak siapa yang menghubungi pihak keluarga pada saat itu? Dua aparatnya membantu Bapak kah? Nggak tahu Bu, nggak tahu yang hubungin keluarga siapa, orang mana, saya sendiri juga nggak tahu Bu. Oke, ketika Bapak mengantarkan Eki dan juga Vina, pada saat itu Vina masih hidup begitu ya? Masih. Oke. Ditahan dulu Pak Soroto. Di jalan pun. Ya. Baik, sekarang saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini menjadi sesuatu yang fatal tidak? Ketika ada sebuah kesaksian yang berbeda dengan prarekonstruksi, ditambah juga ada gambar-gambar yang viral, mau ini gambar dari TKP, yang viral di Facebook, seperti apa? Saya kira kalau gambar-gambar, informasi yang beredar ini untuk penyidik yang sekarang berbeda dengan penyidik yang dulu. Saya harap lebih profesional, lebih dijaring, disaring, artinya silakan dikumpulkan, tetapi yang tidak terpakai itu dibuang. Kemudian informasi-informasi yang lain dikelola untuk memperkaya apa yang sudah didapat. Nah, tentang kesaksian termasuk berseleweran kan, tapi dengan keluarnya kesaksian Pak Suroto, ini jelas mematahkan kesaksian Aep, kesaksian Mel-Mel, dan juga yang lain. Nah, ini juga tugasnya dari aparat kepolisian untuk memeriksa saudara Rudiana, Rudina ya, bapaknya si Eki. Kita sangat berduka cita dan sangat juga memahami kesedihan jiwa beliau. Tapi beliau harus diperiksa supaya kasus ini terungkap tuntas. Jangan sampai perkara ini sampai ke hakim, disidangkan, bahkan sudah sampai putusan kasasi, hanya berdasarkan skenario yang dibuat oleh saudara Aep. Baik, Pak Susno, mohon maaf saya potong. Ketika ada seorang saksi yang melihat betul bagaimana proses evakuasi, dibenarkan bahwa dia juga bersama dengan aparat mengevakuasi dua korban ini, tapi prarekonstruksi dilakukan sebelum dan dianggap salah oleh saksi. Perlu diulang tidak, Pak? Ya jelas prarekonstruksi harus diulang. Mengapa? Karena kesaksian daripada saudara Suroto jauh lebih kuat daripada kesaksian Aep maupun kesaksian Mel-Mel. Mengapa? Kesaksian saudara Suroto bisa diperkuat dengan kesaksian anggota Polri, bisa diperkuat dengan kesaksian orang rumah sakit. Tapi kesaksian Mel-Mel, kesaksian si Aep, yang dari kesaksian Mel-Mel dan Aep itu, itulah yang menjadi guideline daripada jalannya perkara ini. Berarti perkara yang dulu itu lebih banyak dipengaruhi oleh kesaksian saudara Aep yang saya yakin naluri saya dan reserse saya dan hukum saya berpendapat bahwa Aep bohong. Oke, sekarang saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, untuk menentukan status tersangka itu ya sudah tidak hanya oleh keterangan saksi, tapi polisi pasti juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk Peggy. Nah, ini bagaimana bahwa kesaksian ini bukan berarti kemudian klien Anda sangat ringan, kemudian posisinya seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, ini kalau dari awalnya sudah tidak benar, cara pemeriksaan penyelidikannya, akhirnya menjadi korban beberapa orang termasuk klien saya. Ini Mbak cerita awalnya ini Mbak, kalau Mbak mau tahu, tanggal 27 setelah itu korban itu dimakamkan. Setelah itu dimakamkan, yang bapaknya si Eki menyampaikan kepada orang, apakah si Aep atau saya lupa, dia kata Aep, dia mengatakan kalau ada kamu ngelihat orang mengebunuh anak saya, tolong hubungin saya, ini nomor HP saya. Setelah ini saksi, saya tidak tahu apakah Aep atau siapa, dia menghubungin kepada bapaknya Eki. Dia mengatakan ini ada orang di depan SMP 11 nongkrong. Ini kan bukan tertangkap tangan Mbak, oleh bapaknya Eki diambil, ditangkap, diambil, dicomot semuanya, diserahkan ke Polsek. Ini loh Mbak, awalnya dari sini diserahkan ke Polres. Nah sekarang pun Kapolresnya dipromosikan, ini kan aneh. Aneh, ini sebenarnya sangat aneh sekali Mbak. Ini ya, saya menjadi keanehan bagi kami. Tapi saya fokus, kalau saya fokus memperjuangkan klien saya, Peggy. Nah sebenarnya perkara ini Mbak, perkara ini tidak susah Mbak. Tidak susah untuk membuktikannya. Kalau memang terlibat klien saya, dikatakan mundur keterangan dari putusan pengadilan ini Mbak. Ini putusan pengadilan ini. Putusan pengadilan mengatakan peran daripada klien saya adalah melakukan penusukan menggunakan samurai. Oke. Sekarang mana samurainya,
mana sidik jarinya klien saya di sana. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, saya bilang, kalau klien saya dituduh memperkosa, atau sebenarnya gampang juga, Mbak. Di dalam keterangan ini juga, klien saya ini, kalau dituduhkan ke klien saya ya, itu katanya mengapit korban itu. Otomatis kalau memang benar, ini kalau memang benar, ini kan ada bekas baju, ini ada darah, ada DNA-nya. Iya. Kalau seandainya dari pihak kepolisian mengatakan sidik jarinya ada di Samurai, ada juga keterangan hasil DNA-nya di bajunya ada klien saya, apa boleh buat? Nah, saya memang mengatakan iya, tapi sejarah tidak ada seperti itu, Mbak. Oke. Itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah rame, Bu. Di belakang gudang itu sudah rame. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa lama? Ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada, sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya ngelihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis di bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuang si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Itu, ya, Bu. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa, Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada, Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Itu keterangan saksi Melmel yang sebelumnya disampaikan di program Dua Sisi. Saya ingin mengkonfirmasi dan mencocokkan dengan keterangan Pak Suroto. Pak Suroto, Melmel sebut-sebut jembatan. Dari TKP Bapak menemukan Vida dan Eki, jarak ke jembatan atau posisi yang dia katakan jembatan itu jauh tidak, Pak? Dan dikatakan juga bahwa ada lampu penerangan. Nah, ketika di TKP itu memang ada lampu penerangan atau gelap atau bagaimana, Pak? Kalau yang di jembatan itu lampu nyala, Bu. Waktu itu
ya. Cuman yang di posisi korban, saya menemukan 2 korban itu posisi mati. Karena lampu di situ sering matinya, Ibu. Kalau lampu yang di jembatan itu nyala. Meskipun satu jalur, tapi ada yang mati, ada yang hidup gitu, Ibu. Mobil pada saat itu lalu lalang atau ramai atau bagaimana, Pak? Lalu lalang, Ibu. Kelihatan korban beda kan? Terang itu juga dari lampu-lampu motor, lampu mobil, Ibu. Oke. Dan Bapak pastikan tidak bertemu dengan sosok Mel-Mel di TKP pada saat itu? Tidak, Bu. Adanya orang pengguna jalan yang melihat kejadian korban itu, Ibu. Tidak ada juga kelompok geng motor di sana? Tidak ada, Bu. Oke. Pak, Bapak sudah diperiksa di mana saja dengan kesaksian ini? Ini kan luar biasa penting sekali. Polda, Polsek, Polres, Bapak diperiksa di 3 tempat ini, Pak? 2016. Di 2016? Iya, Bu. Iya. 2016 di Polres saja, Ibu. Di Polres 2 kali. Ikut sidang pengadilan 2 kali, Bu. Oke, kesaksian Bapak sebenarnya tidak mengarah bahwa terhadap menegaskan peran dari 8 terpidana, Pak? Tidak, Bu. Saya tidak tahu, pikiran saya mengarah ke sana, tahunya juga kecelakaan, Ibu. Tapi Bapak ditanya-tanya tidak pernah melihat tidak di TKP 8 terpidana pada saat di persidangan atau juga diperiksa polisi? Di persidangan 8 tersangka itu dihadirkan ada, Bu. Dan Bapak tidak mengenal mereka? Tidak mengenal. Kalau sosok Peggy yang saat ini dianggap otak pembunuhan, Bapak pernah melihat, mengenal? Tidak, nggak mengenal, Ibu. Tidak juga ya. Baik, sekarang saya bertanya kepada Mas Raden. Mas Raden, bagaimana jika bahwa di sini Mas Marwan mengatakan tidak ada satupun kesaksian yang menegaskan bahwa Peggy ada di TKP melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan. Mas Marwan ini ingin mengajukan penangguhan penahanan, padahal saat ini polisi meyakini Peggy adalah otak pembunuhan. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Iya, kalau tanggapan dari keluarga sih memang di awal itu antara gembira dan sedih. Gembiranya adalah berhasil ditangkapnya terduga DPO yang atas nama Peggy, dan juga sedihnya itu adalah dihilangkannya, dibilang fiktif 2 terduga lainnya. Jadi dalam arti kalau misalkan memang ada indikasi salah tangkap, ya silahkan dilakukan upaya hukum, dan juga kita juga berharap kepada pihak kepolisian untuk lebih transparan lagi gitu kan, karena kita juga dalam hal ini menuntut keadilan untuk almarhum gitu. Kalau misalkan semuanya ada yang dihilangkan, ada yang salah tangkap segala macam, terus keadilan untuk almarhum Vina di mana? Jadi ya silakan lakukan upaya hukum, kita tetap mengawal kasus ini biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat yang sudah terjadi selama ini gitu kan. Karena memang awalnya itu kan terbit terduga 3 DPO yang tidak dimunculkan wajahnya, hanya ciri-cirinya, itulah yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat gitu. Baik, Mas Marwan, bagaimana tanggapannya? Saya jelaskan lagi ya, saya minta ke Polda Jawa Barat tunjukkan, buktikan kepada masyarakat se-Indonesia apa pendukungnya untuk menahan daripada Peggy Setiawan klien saya. Itu hanya menahan keterangan saksi Aep. Tunjukkan sama kami, tunjukkan kepada masyarakat. Ini taruhannya integritas daripada Polri lu. Nah, tunjukkan apa yang menjadi alat bukti itu. Yang jelas kalau kami mengatakan sampai detik ini, saya mengatakan Peggy Setiawan tidak salah dan tetap salah tangkap. Oke, pra peradilan berarti jadi begitu ya? Kami akan melakukan penangguhan penahanan. Maka saya bilang tadi, saya minta kepada Kapolri, mohon izin, perintahkan Kapolda untuk menangguhkan penahanan. Pak Susno, ada tidak yang mau didalami lagi dengan Pak Suroto? Dan mungkin saya juga bertanya, ketika ada 2 kesaksian yang berbeda, sementara kesaksian dari Aep menjadi kunci, berbeda dengan kesaksian Pak Suroto, gugur tidak kesaksian tersebut? Oke, pertama saya bertanya sama Pak Suroto, dijawab nanti saja, yaitu ada tidak di sekitar situ CCTV? Satu. Kemudian 2 saksi yang berbeda, inilah yang dinilai oleh polisi karena sekarang masih tahap penyidikan. Di antara saksi ini mana yang paling kuat? Kalau saya ya sebagai penyidik, antara saksi Aep, saksi Mel-Mel dibandingkan dengan kesaksian Suroto, sangat kuat punya Pak Suroto.
Kenapa sangat kuat? Dia kan bisa ditanyakan pada polisi. Ada nggak Soroto di situ? Bisa juga ditanyakan kepada orang yang berada di rumah sakit. Ada nggak Soroto? Bisa juga diperiksa baju Pak Soroto. Ada darahnya. Itu darah daripada Eki dan darah daripada Vina. Jadi kuat sekali. Tapi kalau Mel dengan siapa namanya Aep, itu nggak ada pendukung, hanya ngomong doang, nggak ada yang menguatkan itu. Oke, boleh dijawab Pak Suroto. Pak Susno di sini bertanya, pada saat itu di TKP kejadian, kira-kira ada CCTV tidak sih Pak ya? Memungkinkan tidak di tempat tersebut ada CCTV? Ada, tapi jauh Ibu. Dan CCTV itu posisinya mengarahnya ke jalan tol, yang tol Cipernaik. Ya, tapi tetap ada kan? Leoper bukan. Yang di jalan, yang di jembatan Ibu, posisinya nggak mengarah ke yang korban ini. Iya, tapi orang lewat di situ bisa Pak, ketangkap. Biasanya kalau kejadian kecelakaan, ada saksi yang pertama kali melihat. Mengingat Bapak kan bukan yang pertama kali, karena kan mendapat laporan juga. Siapa saksi yang pertama kali melihat korban ini tergeletak di sana? Diantarkah kecelakaan atau bagaimana? Dia yang pertama. Yang jelas, saya jam 10 itu datang ke lokasi itu, karena itu di wilayah saya nanya, di situ tuh udah ada pengguna jalan yang melihat, tapi nggak berani memegang Ibu. Oke. Banyak yang lihat tapi nggak berani megang. Saya sendiri menanya, Pak ini kenapa? Kecelakaan Pak, begitu. Kecelakaan sama mobil apa sama apa? Nggak tahu gitu Ibu. Oke. Tidak ada pada saat itu selentingan bahwa diantar oleh orang, atau memang pada saat itu infonya memang sudah tergeletak saja begitu? Betul Ibu. Nggak ada yang berani megang, nggak ada yang apa. Saya baru datang, barulah saya yang megang, yang minggirin motor ke pinggir, saya Ibu. Oke, Pak, hingga dengan saat ini, Bapak sudah diminta pihak Polda Jawa Barat tidak untuk memberikan kesaksian ulang, ditanya-tanya lagi secara lebih mendetail? Sudah Ibu. Sudah. Apa yang mereka tanyakan? Sudah. Ya pas kejadian ke Pak Mandor waktu itu di mana seperti apa ya sama aku sampaikan sama tahun 2016 sesuai itu Ibu. Ada yang berbeda tidak? Mungkin Bapak ingat-ingat lagi gitu menjadi apa ya, informasi yang baru gitu, karena kan ingatan ini kan muncul hilang. Ada tidak yang berbeda kesaksian 8 tahun lalu dengan sekarang Bapak dimintai keterangan oleh polisi? Berbedanya yaitu lokasi letak korban yang berbeda. Yang kedua, letak lokasi di desa itu kan di desa Kecomberan, beritanya kan tentu di desa Kepombongan Bu. Karena jalan itu berbatasan dengan pembatas jalan apa itu Bu? Marka. Trotoar ya Bu kalau nggak salah. Trotoar ya. Trotoar. Nah, sebelah kanan desa Kecomberan, sebelah kiri desa Kepombongan Ibu. Oke. Itulah yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Suroto atas kesaksiannya. Kita cukup menghargai Bapak, mudah-mudahan ini menabat terang kasus ini. Sekarang saya Pak Susno. Pak Susno, coba Bapak bayangkan menjadi penyidik reserse pada saat itu, 8 tahunnya lalu. Minim CCTV. Pak Suroto menegaskan ada CCTV pun sorotannya jauh ke sana, bukan ke tempat Vina dan Eki ditemukan. Saksi-saksi yang kemudian tidak melihat secara langsung, mungkin tidak sih memang kondisinya pada saat itu memang minim saksi dan sulit sekali untuk mengungkap. CCTV memang tidak nyorot kepada jenazah kan, kepada korban, tapi CCTV menyorot ke jalan. Tujuannya apa? Kita untuk tahu bahwa tergeletaknya Eki dan tergeletaknya Vina di situ karena kecelakaan. Kalau karena kecelakaan berarti saat dia melintas ini masih mengendarai. Saat melintas mungkin CCTV-nya nyorotnya ke sana jauh. Kan dia lewat kan? Oh, lewat masih hidup orang ini bawa motor. Sampai di sini dia tergeletak
berarti dia jatuhnya di sekitar sini, bukan dibawa orang, digotong orang. Nah, jatuhnya ini bisa jatuh karena dilempar, bisa jatuh karena dipentung dengan benda tajam, bisa jatuh karena ditembak, bisa jatuh karena dia mengidap penyakit. Nah, ini yang harus disidik oleh reserse. Nah, jadi CCTV walaupun tidak menyorot ke tempat kejadian jenazah tergeletak, tapi ada manfaatnya. Ini perlu dicari di mana DVR daripada CCTV itu. Ya. Oke, sekarang saya ke Mas Raden lagi. Mas Raden, dari berbagai macam saksi yang saat ini sudah bermunculan, Aep, Melmel, dan juga Pak Suroto, saya ingin tahu dari kuasa hukum keluarga atau juga dari keluarga meyakini mana pernyataan dari saksi ini yang mengada-ngada, dilebih-lebihkan, atau yang paling benar dan akurat? Jadi memang akhir-akhir ini kan memang seperti di awal itu kan banyak bermunculan saksi-saksi yang akhirnya bersuara gitu kan. Tapi kita tetap berpegang teguh kepada BAP yang sudah dari awal dari tahun 2016 sampai sekarang kita tetap berpatokan dari situ gitu Mbak. Jadi walaupun ada kesaksian baru, ini tidak terlibat, ini terlibat atau segala macam gitu kan, kita tetap kembali patokannya kepada BAP yang sudah pernah. Karena di BAP awal itu kan sudah jelas tuh peran sertanya seperti apa, terus juga gimana cara mereka menyiksa hingga membunuh, bahkan memperkosa, itu kan sudah jelas semua perannya ada, sampai juga melahirkan 3 terduga DPO itu Mbak. Kita berpatokan ke situ sih, jadi kita tidak berpatokan ke saksi-saksi yang sekarang ada Melmel, Aep, dan Pak Suroto segala macam gitu Mbak. Kita tetap kembali patokannya kepada BAP yang sudah dikeluarkan dari pihak kepolisian dan pengadilan gitu. Baik, Pak Marwan, seperti apa bahwa ternyata pihak keluarga mau tetap jangan ada kemudian mengkabur-kaburkan kasus ini, tetap bahwa ini ada pembunuhan, ada pemerkosaan, dan saat ini polisi meyakini Peggy menjadi otaknya, bagaimana? Kalau saya begini Mbak ya, untuk kasus ini masalahnya gini Mbak, ancamannya nggak tanggung-tanggung loh Mbak. Ya. Pasal 340, pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu Mbak, yang harus ada motivasi. Dan antara mereka pun harus saling kenal. Nah, ini motivasinya kalau saya baca di dalam putusan adalah si Andi tadi. Si Andi sakit hati pada geng motor ektasi. Andinya nggak ada. Andinya nggak ada. Andinya kata kepolisian adalah fiktif. Berarti semuanya adalah fiktif. Ya. Cerita fiktif ini, tetapi orangnya dijatuhi hukuman benaran. Betul. Nah, sekarang klien saya mau dijatuhi hukuman aja, jangan, tidak boleh. Kan gitu loh. Nah, apa? Makanya sekarang saya minta polisi kita profesional. Kita tunjukkan ke masyarakat. Ya. Saya minta kepada Kapolri, satu saya minta penangguhan penahanan, kami upaya hukum akan melakukan pra-peradilan. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pra-peradilan. Oke. Terakhir Pak Susno, bagaimana kemudian dengan harapan bahwa saksi-saksi ini kemudian bisa diambil dan membuat kasus ini menjadi terang benderang, bukan kemudian semakin rumit? Iya, jadi kita berharap polisi profesional yang tidak bersalah dibebaskan, kemudian dicari siapa pelakunya. Karena kita juga tidak rela dua nyawa melayang dengan cara yang sadis, pelakunya tidak tertangkap. Tapi kita sangat sedih dan menangis kalau perbuatan orang lain harus dipertanggungjawabkan oleh orang tidak bersalah. Ini dosanya 2 kali. Tak bersalah, kemudian ini juga kena. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia tidak bersalah, bebaskan. Kemudian carilah siapa tersangkanya sampai ketemu. Karena tidak ada yang ditahan, ya, ini minta penangguhan, maka polisi bekerja akan lebih tenang. Kalau ditahan, dia terbatas 20 hari. Setelah 20 hari harus perpanjang lagi, setelah itu perpanjangan dari penuntut. Penuntut mau nggak memperpanjang. Nah, jadi tidak apa-apa. Jangan sampai terburu-buru waktu menghukum orang tidak bersalah. Dan saya yakin seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengutuk perbuatan ini dan pelakunya harus ditangkap. Dan Pak Rudiana harus juga jujur menceritakan apakah dasar daripada penyidikan reserse itu adalah informasi dari Pak Rudiana yang didapat dari Aep. Kalau didapat dari Aep informasi untuk itu, sehingga menjadi jalan ceritanya begini, ini sungguh sangat menyedihkan. Baik, terima kasih Pak Susno, terima kasih juga Pak Marwan, boleh singkat, boleh. Di dalam hukum itu ada katakan, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.
Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih juga kepada Mas Raden Reza atas waktunya. Nah, kita tunggu nanti bagaimana kesaksian dari Pak Suroto ini bisa menambah untuk membuka tabir misteri kematian Vina dan juga Eki. Ya, bak menyusun puzzle, mencari kesesuaian dari setiap kesaksian yang kemudian diberikan kepada pihak kepolisian dari sejumlah nama yang mengaku mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kali ini pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian saksi atas nama Liga Akbar Cahyana ataupun Gaga, yaitu merupakan seorang saksi kunci yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu yang tiba-tiba saja hadir di hadapan publik. Kehadirannya ini tak lain untuk memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan seputar kesaksiannya untuk kasus Vina. Liga Akbar alias Gaga ini memiliki kedekatan dengan Eki dan Vina dan mengaku hubungannya sudah seperti kakak dan adik. Ya, Liga Akbar Cahyana atau Gaga ini juga memberikan keterangan, mengaku pada saat itu bersama dengan Eki dan Vina. Pada saat kejadian ini berlangsung, ia menjelaskan sekitar pukul 20:15 bertemu dengan Eki dan juga Vina dan pergi bersama ke Taman Kota Alun-Alun Cirebon untuk berbincang-bincang selama 30 menit. Berikutnya pada 20:45 pemirsa, Eki dan Vina ini minta untuk diantar pulang ke rumahnya yang berada di kawasan Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekali lagi ini kami hadirkan untuk Anda kronologi yang coba digambarkan oleh saksi Liga Akbar ataupun Gaga. Pada pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, Liga Akbar, Eki dan Vina ini melintas di Jalan Perjuangan Maja Asem, Kecamatan Kesambi, di depan SMPN 11 Cirebon. Nah, pada pukul 21:15 itu terjadi pelemparan kepada Liga Akbar, Eki dan juga Vina yang kemudian mereka terpisah pemirsa. Liga Akbar mengaku mengenali salah seorang pelaku yaitu Rivaldi alias Ucil melalui pesan BBM pada saat itu. Nah, beberapa kronologi ataupun fakta-fakta yang tadi saya sampaikan berdasarkan kesaksian dari Liga Akbar yang dibuat pada tahun 2016 lalu pemirsa, ini dicabut beberapa poinnya. Fakta baru dari keterangan saksi kunci Liga Akbar yang mencabut kronologi yang pada saat itu ia menyatakan ada unsur pemaksaan dalam pembuatan kronologi ataupun keterangan yang disampaikan. Di warung depan SMA 4 Jalan Maja Asem Cirebon, Eki dan Vina ini berpamitan pergi pada pukul 19 malam untuk pergi ke Kuningan karena ada acara klub ataupun kelompok motor. Nah, kebersamaan Liga Akbar, Eki dan Vina hanya sebatas di SMA 4 Cirebon. Selebihnya tidak ada. Kalau Anda cermati pemirsa, artinya ada poin yang berbeda disampaikan oleh Liga Akbar dari 8 tahun silam 2016 yang pada saat itu mengaku dan bisa menjelaskan secara runut kebersamaan dirinya bersama dengan Vina dan Eki. Dan baru-baru saja Liga Akbar bahkan mencabut poin yang sempat disampaikannya sendiri 8 tahun silam. Nah, kita juga akan lihat beberapa poin lainnya pemirsa yang juga dicabut oleh Liga Akbar ataupun Gaga dari keterangan awal yang disampaikan pada tahun 2016 dan juga keterangan yang baru. Di tahun 2016, Liga Akbar dimintai keterangan sebatas barang bukti seperti jaket, helm, dan juga motor. Lalu ia juga menyampaikan bahwa adanya pemaksaan untuk menambahkan kronologi
Liga ini sempat menolak namun tidak berdaya. Ini kemudian pemirsa yang coba disampaikan oleh Liga Akbar maupun kuasa hukumnya untuk menjelaskan alasan kenapa kemudian ada beberapa poin dari kesaksian yang sudah tertulis dalam BAP 8 tahun silam dan juga dicabut keterangannya baru-baru saja atau sekitar 2 hari lalu. Dan kami hadirkan untuk Anda pemirsa keterangan dari pihak Liga Akbar. Eki dan Vina itu pergi pada pukul 7 malam di tempat di warung depan SMA 4 di Jalan Majasem untuk berangkat ke Kuningan. Ada acara pertemuan klub. Nah, dari situ kronologis itu harusnya sudah terputus. Nah, akan tetapi pada saat pemeriksaan di kepolisian itu dimintakan ditambahkan. Nah, pada saat itu juga Liga Akbar sudah menolak karena itu sudah tidak sesuai. Tapi penolakan itu tidak ada artinya karena terus didesak untuk menyatakan penambahan kronologis itu. Nah, ini dari klien kami ini Liga Akbar merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia juga merasa khawatir perkara ini liar kemana-mana karena dari secara kronologisnya pun sudah ada yang tidak benar. Usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda fakta-fakta baru dari proses penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi. Pond's Bright Miracle Serum dengan Niasourcinol, inovasi terbaru dari Pond's. Micro Repair teknologi yang meresap hingga 20 lapisan kulit, menyamarkan 98% noda hitam. Kulit mulus bercahaya terbaikmu. Miracles happen. Ada yang bisa bantu? Aku. Ya, sejumlah saksi kunci bermunculan pemirsa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Saksi yang bermunculan ini membongkar kronologi hingga keterlibatan para pelaku pada 8 tahun yang lalu. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda 3 orang saksi kunci yang sebelumnya menyatakan mengetahui situasi pada saat kejadian berlangsung. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ada 3 nama, Mel-Mel, Aep, dan juga Suroto yang baru-baru ini buka suara mengaku melihat dan juga mengetahui bagaimana kondisi saat Vina dan Eki ini dianiaya oleh para pelaku. 8 tahun bungkam menyimpan rahasia. Mel-Mel muncul, bahkan ia menyatakan siap mempertanggungjawabkan keterangannya, artinya siap diperiksa oleh polisi untuk bisa memvalidasi keterangan dan kesaksian yang ia sampaikan. Nah, saat kejadian pemirsa ada pula nama lain yang mengaku melihat peristiwa itu berlangsung, yaitu Aep. Aep ini mengaku mengingat wajah dan juga kendaraan ataupun motor yang digunakan oleh para pelaku dari jarak 100 meter. Di mana ia juga mengaku pada saat peristiwa berada tak jauh dari lokasi pemirsa. Berikutnya ada nama Suroto. Suroto ini adalah satpam yang menjadi saksi ditemukannya
Vina, dan Eki di flyover Jalan Talun. Ia menyebutkan kondisi tempat kejadian atau TKP ini berbeda dengan foto yang beredar di media sosial. Dalam foto yang beredar, kedua korban ditemukan bersebelahan. Namun Suroto yang membantu evakuasi pada 2016 lalu mengatakan kedua korban ini tergeletak di jalan dengan jarak yang berjauhan. Dan kami hadirkan untuk Anda pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Suroto. Itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa, kecelakaan, ya, kecelakaan. Ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak dua korban. Itu. Kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan. Motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya. Saya copot, wah ini udah bener udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah, banyak darah itu banyak dan ngalir ke dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit. Itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Suroto. Nama lain yang juga muncul dan memberi kesaksian adalah Aep. Di ruang publik pemirsa, Aep ini mengaku melihat peristiwa kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada saat itu. Kami hadirkan pula untuk Anda pernyataannya. Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Ya pemirsa, informasi tadi dan sejumlah data yang sudah kami hadirkan untuk Anda pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Caca. Ya benar sekali, tapi kita harus mengingatkan kepada pemirsa untuk menyaksikan dua sisi malam hari ini. Masih soal kasus Vina yang makin kesini makin semeraut, itu yang menjadi pembahasan di dua sisi malam hari ini. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.